Jadi di awal kemerdekaan kita dihuni oleh para pemikir yang tidak peduli dengan ijazah. Yang memimpin ijazahnya dipertanyakan karena dia klaim. Dan berkali-kali saya berangkat bahwa ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Filsafat diambil dari bahasa Yunani filosofia. Filosofia terjemahan Arabnya artinya muhibbul hikmah, orang yang suka pada ilmu pengetahuan. Filsafat itu macam pisau, pisau analisa. Kalau pisau itu dipotongkan ke urat nadi, haram. Tapi kalau pisau itu dipakai untuk memotong kambing, filsafat logika yang terstruktur. Masa kayak Rocky dilawan pakai besar mulut, nggak nyambung. Yang lawan Rocky itu cuma bisa dua orang, praktisi yang ngerti logika politik praktis, yang kedua ahli logika mantik yang murni. bagaimana kedudukan filsafat dalam Islam? Filsafat diambil dari bahasa Yunani filosofia. Filosofia terjemahan Arabnya artinya muhibbul hikmah, orang yang suka pada ilmu pengetahuan. Mengapa sebagian orang berpendapat belajar filsafat dalam Islam itu haram? Filsafat itu macam pisau, pisau analisa. Kalau pisau itu dipotongkan ke urat nadi, haram. Tapi kalau pisau itu dipakai untuk memotong kambing, bagaimana kita membantah orang ateis? Tak bisa pakai ayat karena dia tak percaya Quran. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan padaku mana Tuhan itu. Itu yang bisa menjawab orang filsafat. Datanglah orang ateis mendebat orang filsafat. Mana Tuhan? Dijawab pakai ayat. Qul wallahu ahad, Allahu samad. Mana percaya dia Quran? Nabi Muhammad bersabda, dia tak percaya sama Nabi. Dia cuma percaya sama akalnya. Yang bisa menjawab itu orang filsafat. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan bahwa yang ada itu ada. Mana dia? Dijawab sama orang filsafat, tidak semua yang ada itu mesti nampak. Satu, apakah kau pernah menengok muka? Bisa kita menengok muka kita? Tak bisa. Kapan kita baru bisa menengok muka? Ketika orang sedang duduk di tepi kolam, kolamnya di bawah pohon rindang. Saat mencuci muka, nampaknya mukanya pertama kali. Begitu mukaku rupanya. Itulah cikal bakal awal penemuan cermin. Barulah orang bisa menengok mukanya di cermin. Tapi cermin pun berbohong. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Kalau menengok muka kau saja tak bisa, apalagi kau menengok muka Allah. Otaknya dia jauh. Yang tak ada otak, makan otak-otak. Kurang akal, minum ayakal. Dua, orang yang kulitnya terlalu putih ingin berwarna, pergi dia ke pantai untuk berjemur. Orang-orang Eropa, orang Barat pergi ke pantai Kuta, naik pesawat, membayar hotel demi untuk berjemur. Nampakkah hitam itu masuk dari cahaya ultraviolet masuk ke dalam? Tak nampak. Apakah karena tak nampak dia tak ada? Ada. Kita mau dua, tiga, mau masuk ke pesawat, koper, masuklah koper. Ustaz, tolong kopernya masuk dulu ke sini, berjalan koper dalam. Lalu kemudian petugas absek buka. Kenapa? Nampak saya ada macam bom di dalam. Jamaah umroh mau berangkat, dibuka membungkus plastik, rupanya sambal belacan. Bukalah kaca itu, ada nampak cahaya X-ray, ada. Buka ujung sana, buka ujung sini, tak ada nampak. Apakah karena tak nampak lalu dia tak ada? Dia ada. Kalau cahaya X-ray tak bisa kau tengok, kalau mukamu pun tak bisa kau nampak, kalau cahaya ultraviolet tak ada nampak, maka bagaimana dengan nurun ala nur? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bersyahadat gara-gara filsafat, tapi orang juga bisa murtad gara-gara filsafat. Filsafatnya tak salah, yang salah adalah orang yang memainkan pisau. Jelas? Itulah maka muncul filsafat Islam. Filsafat itu diislamkan berdasarkan dalil-dalil Quran yang tajam. Akhirnya banyak orang bersyahadat masuk Islam gara-gara filsafat. Tapi kalau filsafat tidak dikendalikan oleh ulama, maka dia menjadi liar.
Maka Imam Al-Ghazali menulis kitab judulnya Tahafut Al-Falasifah, kehancuran keruntuhan filsafat. Jadi Imam Al-Ghazali itu seorang filosof ilmu kalam. Tidak bisa orang mengenal Allah SWT kalau tidak dikombinasikan antara akal dengan wahyu. Wahyu dari Allah, akal pun juga dari Allah. Maka disusunlah sebuah ilmu khusus untuk mengenal Allah, disebut dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wadaniyah, qudrat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Jadi kita di Pekanbaru ini sudah dikhususkan khusus ustaz-ustaz dari YTWU, ada yang spesialis di bidang akidah, hebat filsafat Islamnya, maka mengaji. Jangan cuman tablik akbar, ngaji fikih mazhab Syafi'i, akidah Imam Abdul Hasan Asy'ari, tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, hadis, kitab-kitab kutub sittah, tafsir. Alhamdulillah semua ustadz-ustadznya siap dari Yayasan Tabuk. Ini ilmu mantik. Ya, alhamdulillah kami diizinkan Allah dulu talaqi mantik kepada Allah yarham bukan prof beliau, tapi gurunya para profesor, Kiai Haji Saifuddin Amsir Al-Batawi. Tapi beliau kemana-mana sampai berguru ke Syekh Syekh Al-Buti, ahli mantik. Saya ngaji kitab mantik kepada beliau. Dan kami diajarkan untuk mengkritisi setiap kata. Ya, salah satunya kata seperti ini. Ya, kita selalu berpikir tasawuf itu di gunung. Tasawuf itu tidak lagi memikirkan dunia. Karena tasawuf yang disajikan itu tasawuf hasil penjajahan Belanda. Belanda itu berhasil mendikotomi dunia spiritual dengan dunia realita. Muncullah judul-judul begini. Ya. Next, judul begini harusnya diperbaiki. Bahwa tidak ada dikotomi dan kontradiksi antara dunia spiritual tasawuf dengan dunia modern. Nah, dunia spiritual, spirit, kita bagi. Imam Ghazali dulu kasih 4 kosakata. Kosakata ini dia temukan setelah dia mencari lebih dari 40 tahun. Kita nggak usah mengulang yang dia alami. Pertama, jasad, jismiyah. 2, nafsiyah. 3, qalbiyah. 4, ruhiyah. Lalu dia terjemahkan dan dia persempit lagi, dia bagi-bagi lagi. Itu ada dalam kitab, silakan dicari, Al-Munqiz Minad Dhalal. Al-Munqiz Minad Dhalal isinya adalah epistemologi kemajuan rohani. Jadi dia titipkan 1 jilid kitab yang menjadi mesin kitab Ihya. Ihya itu ngambil yang terakhir. Ternyata Ghazali nulis hampir semua bab. Pertama, bab teologi. Jadi dia seorang ahli kalam. Dia berdebat tentang isbatul wujud, sifatul wujud. Apakah Allah ada? Jika Allah ada, apa buktinya? Perdebatan ini hampir sama dengan filsafat. Bedanya, filsafat hanya sampai kepada isbat al-wujud, menetapkan Allah itu wujud, tapi tidak sampai kepada isbat nubuwat, kenabian. Jadi filosof sama teolog beda tipis. Nah, kitab Imam Ghazali tentang teolog itu yang berjudul Al-Iqtisad. Ada yang bedah di sini. Harus ada nanti yang bedah di sini. Al-Iqtisad fil i'tiqad. Al-Iqtisad fil i'tiqad itu boleh diartikan moderasi dalam akidah. Cuma isinya murni perdebatan teologis. Jadi kental dengan akal. Semuanya dalil akli, dalil akli, dalil nakli, dalil akli, dalil nakli. Yang dia serang waktu itu Mu'tazilah. Jadi kalau ada orang masih mengangkat Mu'tazilah, itu sama dengan menaikkan, mendirikan benang yang sudah basah, terus kita lurus-lurusin gitu.
Udah nggak bisa, sulit. Karena mereka cahayanya sudah padam. Jangan mundur lagi, harus maju terus. Jika Ahlus Sunnah yang sekarang belum bisa memajukan, mesti ada nextnya Ahlus Sunnah. Jangan mundur ke Mu'tazilah, mundur lagi kita nanti. Itu hasil bacaannya. Maka dia kemudian setelah menjadi seorang teolog, nulis Al-Iqtisad, nulis beberapa kitab-kitab falsafah, kemudian dia terjun ke dunia filsafah secara teoritis dan praktis. Nih coba perhatikan, adakah yang seperti dia? Baca kitab filsafat setahun, khatam. Semua buku filsafat yang ada di zaman dia, mulai dari zaman Aflatun, Plato, Socrates, Plato, Aristoteles, Al-Farabi, Ibnu Sina, semua dia lahap. Loh kok dia bisa baca buku Plato, Aristo? Karena semua buku karya Yunani, filsafat Yunani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kembali ke sini. Ghazali baca filsafat setahun, komparasi teks setahun, nulis setahun. Kalau digabung dengan peranya 4 tahun. Peranya Ghazali apa? Ghazali menguasai semua ilmu mantik. Di sini nggak ada jurusan filsafat, Prof. Ada? Itu saya berharap sekali mahasiswa menguasai ilmu logika mantik Islam. Yang sering muncul di TV ahli logika siapa? Rocky Gerung. Itu filsafat ala UI. Kapan filsafat ala UI negeri muncul? Atau IAIN muncul? Filsafat logika yang terstruktur. Masa kayak Rocky dilawan pakai besar mulut? Enggak nyambung. Yang lawan Rocky itu cuma bisa 2 orang. Praktisi yang ngerti logika politik praktis. Yang kedua, ahli logika mantik yang murni. Itu bisa minimal sepadan sama dia. Kalau enggak, debat kusir, enggak enak lihatnya. Dia aja yang menguasai panggung itu, ya, benar enggak? Saya yakin kalau Pak dosen masuk sana, keteteran juga itu. Ya. Kadang lupa semua dengan mantik. Belajar mantik itu, Bapak Ibu, itu asiknya bukan main. Kalau praktis, bukan hafalan. Jadi jangan, mohon maaf, Pak dosen, kalau nggak ngerti mantik, bilang, saya nggak ngerti mantik, jangan kasih saya. Mantik itu, ilmu logika, mesti dikasih ke orang yang mengerti filsafat. Karena mantiklah yang merumitkan filsafat, mantiklah yang memudahkan filsafat. Yuridullah bikumul yusra. Nah, Allah menginginkan kemudahan, bukan usra. Kemudahan dalam berpikir, gramatikalnya mantik. Jadi mohon maaf, kegagalan semua pemikir Islam hari ini di belahan dunia manapun itu kegagalan mantikiyah. Dan tepuk tanganlah mereka, apa? Muncul ulama yang mengharamkan mantik. Dan lain, Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik, dia buat mantik baru. Dia menawarkan mantik baru. Sekarang yang ikut Ibnu Taimiyah, mantik baru Ibnu Taimiyah dia nggak paham. Mantik baru Ibnu Taimiyah melahirkan sama dengan Rusdian, materialisme barat. Jadi yang kita lihat Rusdian, Taimiyah, inilah yang melahirkan materialisme barat. Filsafat materialisme itu dari sana semua. Karena pemikiran dia masuk. Kita lupa Ibnu Taimiyah ini, dia dari kampung negeri namanya Harran. Harran itu adalah tempat transit filosof Greek Yunani yang melarikan diri ketika diserang oleh pemerintahan-pemerintahan yang berteologi tertentu. Ya. Gimana? Kepalanya nggak panas kan? Mahasiswa, kalau dosen-dosen udah biasa ya. Ghazali sebelum dia masuk ke filsafat dia jago mantik, dan yang kedua dia jago ilmu kalam. Oke, kamu anti Ghazali, kita main di Rusdian, sama. Rusdian itu Ghazali dalam wajah yang lain. Karena dia seorang menjadi Rusdi karena dia ketemu buku-buku Ghazali.
Jadi bagi saya separuh Ghazali, keliaran Ghazali itulah jadi Ibn Rushd. Kita kan sering bentur-benturin dia. Bagi saya tidak. Ibn Rushd itu sisi nakalnya Ghazali itu. Tapi nakal yang indah. Ya. Maka jadilah tahafut. Ghazali nulis tahafut falasifah. Dia nulis tahafut. Kalau dia tidak mendalami pikiran Ghazali, dia gak bisa menghajar Ghazali. Untungnya mereka tidak sezaman. Kalau sezaman, takutnya Ibn Rushd kembali lagi jadi Ghazali yang ada. Ya, nanti jadi tahafut 3 kali dah. Ya. Saya ketemu teman-teman saya orang Syiah. Apa kata dia? Kami di Tehran, di Qom, dan tempat-tempat suci kami, mereka ngomong itu. Baru mengajarkan filsafat setelah mengajarkan 2 pokok ini. Mantik, ilmu kalam. Kita ahlu sunnah, ilmu kalam ahlu sunnah.